Tiga. Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem penggerak pada alat berat. Kami yang beranggotakan 2 kelompok dengan saya Muhammad Hikam dan Dan rekan saya saya. Muhammad Raihan. Lanjut ya. Kamu dulu Akam. Ya wis. Kamu. Oke. Pengertian dari sistem penggerak alat berat adalah sistem penggerak pada alat berat adalah sesuatu sistem yang terdiri dari rangkaian komponen mekanis, hidrolik atau elektrik yang berfungsi untuk menghasilkan, mentransfer, dan mengatur tenaga dari mesin utama ke bagian-bagian alat berat yang memerlukan tenaga untuk bergerak dan beroperasi. Sistem ini memegang peranan penting dalam mobilitas alat berat, pengoperasian komponen kerja, serta pengaturan kecepatan dan arah pergerakan sesuai kebutuhan operasional di berbagai kondisi dan medan. Selanjutnya, Yang selanjutnya itu fungsi dari sistem penggerak alat berat. Yang pertama mentransmisikan tenaga dari mesin ke penggerak. Yang ke yang kedua mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat menjaga kendali dan stabilitas alat berat. lalu manfaat dari sistem penggerak pada alat berat adalah satu, meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. Dengan sistem penggerak yang efisien, alat berat dapat beroperasi secara maksimal, memanfaatkan tenaga mesin secara optimal. Lalu yang kedua, penghematan biaya bahan bakar dan operasional. Sistem penggerak yang baik dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar sehingga menurunkan biaya operasional. Lalu yang ketiga, memperpanjang umur alat berat. Dengan pengoperasian yang efisien, sistem penggerak dapat mengurangi keausan pada komponen alat berat. Ini berpengaruh pada pengurangan biaya perawatan serta memperpanjang masa alat pakai tersebut. Lalu yang keempat, peningkatan kendali dan keselamatan kerja. Sistem penggerak yang canggih memberikan kemampuan lebih dalam mengendalikan alat berat dengan presisi yang meningkatkan tingkat keamanan terutama saat bekerja di medan yang sulit atau berisiko tinggi. Lalu yang kelima, ada kemampuan beradaptasi dengan medan yang beragam. Sistem penggerak memungkinkan alat berat untuk bekerja dengan baik di berbagai kondisi dan medan. Lalu yang keenam, mengurangi dampak lingkungan. Teknologi penggerak ramah lingkungan seperti sistem hybrid atau elektrik berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang. Lalu yang ketujuh, mengoptimalkan waktu operasional. Mengoptimalkan waktu operasional dengan sistem penggerak yang efisien, alat berat dapat beroperasi lebih lama dengan gangguan yang lebih sedikit. Lanjut Untuk Kang. yang selanjutnya jenis-jenis sistem penggerak alat berat. Yang pertama, sistem penggerak roda atau wheel drive system. Sistem penggerak roda menggunakan roda sebagai media utama untuk penggerakan. Untuk yang kedua, sistem penggerak rantai atau track drive system. Sistem pergerak rantai menggunakan trek rantai sebagai media penggerakan. Trek memberikan permukaan kontak yang lebih luas dengan tanah sehingga meningkatkan traksi dan stabilitas. Untuk yang ketiga, sistem penggerak hidrolik sistem. Untuk sistem penggerak hidrolik ini sistem memanfaatkan fluida bertekanan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke komponen penggerak dan komponen kerja. Energi dari mesin menggerakkan pompa hidrolik yang kemudian menggerakkan motor hidrolik dan silinder untuk pergerakan dan operasi alat berat. Lanjut. Untuk yang jenis-jenis yang keempat ini sistem penggerak electric drive system. Electric drive system menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama. Menggunakan energi listrik ini dapat dihasilkan oleh mesin diesel dalam sistem diesel elektrik atau dari sumber listrik eksternal seperti baterai. Untuk yang kelima, sistem penggerak hibrida. Sistem penggerak hibrida menggabungkan dua jenis sumber tenaga, biasanya mesin diesel dan motor listrik.
Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi tanpa mengorbankan performa. Lalu selanjutnya ada komponen utama sistem penggerak. Yang pertama ada mesin utama atau prime mover. Mesin utama adalah sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh sistem penggerak dan komponen kerja pada alat berat. Lalu yang kedua ada transmission system atau transmisi. Transmisi berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan tenaga dari mesin ke kecepatan dan torsi yang dibutuhkan oleh roda atau trek. Lalu yang ketiga ada sistem coupling atau clutch system. Coupling menghubungkan dan memutuskan tenaga antara mesin dan transmisi. Lalu yang keempat ada sistem diferensial atau differential system. Diferensial membagi tenaga dari transmisi ke roda atau trek, memungkinkan roda kanan dan kiri berputar dengan kecepatan berbeda saat berbelok. Lalu yang kelima ada poros penggerak atau drive shaft. Poros penggerak adalah komponen yang menghubungkan transmisi dengan sistem diferensial, mentransfer tenaga mekanis ke roda atau trek. Poros ini dirancang untuk mentolerir tekanan dan getaran tinggi selama operasi. Lalu yang keenam ada final drive atau penggerak akhir. Final drive adalah tahap akhir dari sistem penggerak sebelum tenaga disalurkan ke roda atau trek. Lalu yang ketujuh ada roda atau trek, wheel or track system. Roda dan trek adalah media utama penggerak alat berat. Pemilihan antara roda atau trek bergantung pada kondisi dan medan yang dibutuhkan. Lalu yang kedelapan ada hydraulic system. Sistem hidrolik menggunakan fluida bertekanan untuk mentransfer tenaga. Sistem ini memungkinkan kontrol gerakan yang presisi dan torsi tinggi pada kecepatan rendah. Lalu yang kesembilan ada motor elektrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk menggerakkan roda atau trek. Lalu yang ke-10 ada kontrol dan sistem elektronik. Sistem dan kontrol elektronik mengatur dan memantau seluruh kinerja sistem penggerak. Untuk yang selanjutnya, kerusakan pada sistem penggerak. Untuk kerusakan pada sistem pertama, keausan komponen undercarriage untuk alat berat berotot rantai. Keausan komponen ini gejala yang muncul seperti trek longgar atau mudah lepas, roller dan sprocket cepat aus dan kesulitan saat berbelok. Untuk yang kedua, kerusakan pada sistem transmisi, gejala yang muncul seperti perpindahan gigi terasa kasar, terdengar bunyi berisik saat saat pemindahan gigi, alat berat kehilangan tenaga saat dioperasikan. Untuk yang ketiga, masalah pada final drive. Gejala yang sering muncul seperti tenaga penggerak roda atau trek berkurang, terdengar suara ketukan atau gesekan dari final drive, overheating pada bagian final drive. Untuk yang keempat, kebocoran pada sistem hidrolik. Kebocoran pada sistem hidrolik ini muncul seperti gerakan hidrolik menjadi lambat atau tersendat, terdampak tumpukan oli di sekitar sambungan selang, suara berisik dari pompa hidrolik. Untuk yang kelima, kerusakan diferensial dan bearing roda. Gejala yang muncul seperti alat berat sulit dikendalikan saat berbelok, dengan suara dengungan dari roda getaran berlebih saat alat berat bergerak. Untuk yang keenam, kerusakan motor penggerak atau drive motor. Gejala yang sering muncul seperti gerakan roda atau trek tidak seimbang, tenaga penggerak berkurang, suara abnormal dari area motor penggerak. Lalu selanjutnya ada efisiensi sistem penggerak. Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi sistem penggerak pada alat berat adalah satu, jenis sistem penggeraknya. Setiap sistem mekanis, hidrolik, elektrik, roda atau rantai memiliki efisiensi yang berbeda. Lalu yang kedua, kondisi medan. Medan berlumpur, berbatu, atau miring memerlukan sistem dengan traksi tinggi agar energi tidak terbuang. Yang ketiga, kapasitas beban. Sistem penggerak harus mampu mengangkut beban tanpa kelebihan beban yang dapat memengaruhi efisiensi. Yang keempat, desain transmisi. Transmisi otomatis atau hidrolik memberikan efisiensi tenaga yang berbeda dibanding transmisi manual.
Lalu yang kelima ada perawatan sistem. Sistem yang terawat dengan baik, oli cukup atau komponen tidak aus akan lebih efisien. Lalu yang keenam ada pengoperasian oleh operator. Operator terlatih dapat mengoperasikan alat berat dengan pola yang menghemat energi. Berikut efisiensi berdasarkan jenis sistem penggerak. Sistem penggerak atau roda wheel drive. Efisiensi energi sekitar 80-90%. Kelebihan efisiensi konsumsi bahan bakar rendah, cepat. Kekurangan efisiensi kurang efisien di medan Berat. berlunak, medan berat atau lunak. Untuk yang kedua, sistem penggerak rantai atau track drive. Efisiensi energi sekitar 70-85%. Kelebihan efisiensi traksi tinggi di medan berat, kekurangan efisiensi gesekan tinggi di permukaan keras. Untuk yang ketiga, sistem penggerak hidrolik. Efisiensi energi sistem penggerak hidrolik sekitar 85-95%. Kontrol kelebihan efisiensi, kontrol presisi dan fleksibel, kekurangan efisiensi energi hilang sebagai panas. Untuk yang keempat, sistem penggerak mekanis. Efisiensi energi 85-95%. Kelebihan efisiensi transfer tenaga langsung atau tangguh. Kekurangan efisiensi membutuhkan operator terampil. Yang kelima, sistem penggerak elektrik. Efisiensi energi sekitar 90-98%. Kelebihan efisiensi minim kehilangan energi atau ramah lingkungan. Kekurangan efisiensi biaya awal tinggi, durasi operasi terbatas. Penutup kami. Sekian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.